Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara install GMS atau Google Play Store di Huawei P40 Pro. Halo semuanya, ketemu lagi di Digest Story. Oke, ini sebelumnya saya mau kasih lihat dulu Play Store yang ada di Huawei P40 Pro saya. Ini sudah terpasang Play Store. Ini ada di MUI 11 dan ini sudah versi terupdate ya. Nah, ini sudah ada Play Store dan Google Maps-nya juga sudah bisa. Tapi sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang pengalaman saya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Teman-teman semua sudah mengenal channel ini, GSM Fix, dan websitenya ictfix.net ya. Saya berhasil memasang GMS di P40 Pro saya itu dari tutorial sini ya. Setelah saya mencari-cari selama 2 minggu ya. Sebenarnya banyak sekali tutorialnya di situ, tapi saya akan rangkum berdasarkan pengalaman saya ya yang sudah saya lakukan. Saya tidak mungkin mengulanginya lagi karena handphone saya cuma ada satu dan ini dari driver. Jadi kalau misalkan saya ngulang dari awal itu pasti akan menghapus semua data saya ya. Ini adalah tutorial yang saya ikuti ya, tidak ada penjelasannya, dia harus berulang-ulang dipahami dan tidak ada suaranya, cuma ada tulisan yang sedikit membantu ya. Awalnya dia menunjukkan versi terakhir di handphonenya, versi 11 ya, MUI-nya. Pertama, jika kita sudah di versi MUI 11, kita harus mendowngrade ke MUI 10 lagi ya. Kita membutuhkan di sini high speed ya. Versi yang dibutuhkan itu .11.00.510 atau versi terakhir ya, yang sekarang jika memang sudah ada update-nya. Ini saya akan cocokkan dengan versi 510 ya. Sebelumnya jika ada kesulitan untuk connect ke high speed ini, sebelumnya harus USB debuggingnya harus diaktifkan dulu ya. Ini saya coba koneksikan dulu. Nah, ini saya sudah terkoneksi dengan handphone saya. Caranya yaitu di sini ada tulisan update, kita update aja, kita klik update, klik switch to the other version. Nah, di sini ada versi 10.1.0.166. Nah, ini kita downgrade ke versi ini dulu ya sebelumnya. Karena ini versi Indonesia biasanya akan ke downgrade ke 166 dulu ya. Jika kita tekan restore, dia akan nanti muncul tabel download. Jadi kita harus nunggu dulu, download dulu 5 GB baru dia akan downgrade handphone kita ya setelah selesai download. Nah, saya mau ngasih lihat ini aja sih karena ada perbedaannya dengan versi yang ada di tutorialnya nanti. Setelah kita berhasil ke versi ini, nanti sudah ke downgrade, baru kita ke step selanjutnya. Kita lanjut ke videonya aja ya untuk menjelaskan cara installnya nih. Seperti proses yang tadi saya sudah kasih lihat ya, handphonenya dikoneksikan ke high speed. Nah, ini klik update. Karena yang digunakan handphonenya itu bukan yang versi Indonesia, jadi dia turunnya ke 182 ya. Kita downgrade aja seperti yang tadi saya bilang, dan dia akan proses sampai selesai. Begitu selesai, install, down, dan dia akan masuk ke tampilan awal. Kita setting lagi semuanya. Nah, ini setelah selesai, kemudian kita download bahannya satu lagi ya. Kita turun ke versi 132. Sebetulnya bahannya bisa dicari di ictfix.net ini, tapi nanti saya sertakan di link deskripsi biar teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi carinya ya. Nah, ini versinya nih 10.1.0134. Kita di sini harus menggunakan USB ya. Jadi USB yang Type C. Mau tidak mau saya harus membelinya waktu itu. Nah, ini contohnya nih. Saya beli USB SanDisk yang Type C, yang bisa bolak-balik, bisa Type C dan USB Type A.
USB-nya nanti diformat ke NTFS, jadi langsung diformat, dan folder di load yang tadi kita ekstrak di copy ke flash disknya. Nah, setelah selesai kita colok nih flash disknya ke P40 Pro nya. Oke, setelah dicolok ini masuk ke tahap selanjutnya. Kita ketik aja sesuai angkanya ya, ini bintang pagar 284 6579 pagar bintang. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Diklik aja software upgrade dan memory card upgrade, langsung diklik dan handphonenya akan mati sendiri dan akan otomatis mengupdate sesuai yang ada di flash disk ya. Ini kita skip aja. Setelah selesai berhasil, dia akan setting seperti awal. Dan versinya di sini dilihat berhasil terinstall ya, 10.1.134. Nah, setelah berhasil pasti nanti update OTA-nya akan muncul ya. Jangan dulu diupdate. Ada satu bahan lagi yang harus di-download, yaitu sebetulnya ada di ictfix.net lagi. Tapi nanti saya taruh link deskripsinya, tinggal download dari video ini ya di bawah. Nah, setelah di-download, diekstrak aja langsung. Dan nanti isinya itu ada banyak seperti ini. Nah, di paling atas ini ada folder backup lagi. Kita kopikan ke folder Huawei yang di luar dan dipaste di situ. Ini pelan-pelan ya stepnya, ini bakalan lebih cepat di sini dan membingungkan. Harus diperhatikan secara bertahap ya. Folder yang paling atas backup ini kopikan, nanti prosesnya kita kopikan ke folder Huawei ya. Yang ada di internal storage ada folder Huawei. Kita paste di sini. Nah, setelah itu kita langsung ke menu aplikasi. Kemudian show sistem prosesnya ini kita centang, cari backup dan kita uninstall ya. Tanggalnya kita rubah di sini ya, masuk ke menu tanggal, date and time. Tanggalnya kita set manual dan kita mundurkan ya, mungkin di 2015. Kita kembali ke folder yang di-download tadi ya, dan kita install yang 0 dulu nih, backup and restore. Harus menggunakan APK ini ya, yang baru. Jadi yang sebelumnya yang bawaan ini harus di-uninstall dulu. Setelah itu kembali ke sistem and update. Nah, backup and restore nya ini kita klik agree, dan langsung ada titik 3 di atas ini, langsung kita restore ya. Passwordnya ictfix1net, tinggal dimasukkan aja nanti. Nah, oke. Dan nah, setelah itu akan muncul aplikasi ini nih, bahasa Cina nih. Kita allow, aktif, allow, dan klik yang paling bawah, dan kita back ke sekarang ke date and time. Kita set automatic lagi ya, jadi kembali ke waktu yang betul. Baru kita install yang nomor 1 nih, Micro-G Fix Eloy Gomez TP. Nah, lalu kita masuk ke accountnya. Nah, kita bisa login di sini account Gmail kita ya. Jadi nanti setelah upgrade lagi, setelah ini nanti di-upgrade lagi ke MUI 11, itu sudah tidak bisa lagi menambah account Gmail ya. Jadi teman-teman yang mau masukkan akun Gmail sebanyak-banyaknya, kesempatannya di sini ya. Jadi masukkan, jika memang ada butuhnya akunnya ada 10 atau 20, kita masukkan semuanya di sini dengan step ini ya, di step ini ya, sebelum di-upgrade ke MUI 11. Ini dimasukkan seperti biasa ya, login seperti biasa. Nah, kita masuk ke account lagi, sign in lagi.
add other account. Nah, jadi kita masukkan lagi akun-akun yang lain yang mau kita masukkan. Nah, setelah selesai memasukkan akun-akun kita semua di sini, kita install beberapa step ke depan nih langsung nih ya, dan dia akan lebih di sini videonya akan dipercepat oleh dia nih. Nomor 2, 3, 4 dan 5 dan juga 6 sampai 6 ya. Ini kita lihat nih, dia langsung install dulu Play Store semua sampai nomor 6 ya. Setelah itu step selanjutnya microG-nya ini yang ada di depan dia install. Masuk ke user and account, masuk ke account kita nyalakan sync kontaknya dan back lagi, baru kita install yang nomor 7 ya. Install Google Play Service. Kemudian kita coba buka dulu Play Store-nya. Klik retry terus sampai bisa ya. Ini masih Play Store versi lama ya. Nah, sampai berhasil seperti ini. Ditutup semuanya, back dan masuk ke pengaturan, ke app, show system, langsung cari Google. Nah, di sini ada Google Account Manager. Diklik, kita klik force stop atau hentikan paksa, kita clear data ya. Ini cepat sekali ya, saya ulang dulu. Nah, ini Google Account Manager, force stop, lalu clear data, back, lalu Google Play Store, masuk ke Google Play Store, force stop, clear data, back, langsung pilih Google Service Net Framework ya, force stop, clear data, back, dan kemudian kita restart handphonenya nih. Kita restart beberapa saat sampai dia masuk lagi ya. Kemudian kembali ke folder yang kita download tadi ya, dilanjutkan lagi nih. Nah, di sini ada yang nomor 8 nih ya. 8 diinstal. Tunggu beberapa saat. Kita kembali ke pengaturan, apps. Kita nyalakan lagi show system, cari Google dan cari Google Account Manager. Kali lagi force stop, clear data dan clear cache ya. Kemudian kembali lagi ke Play Store, force stop, clear data sekali lagi. Dan terakhir Google Service Framework, di force stop, clear data semuanya ya. Dan di restart kembali ya. Itu untuk install yang 8 tadi ya. Dan sekarang nih kembali ke pengaturan, apps, sistem lagi, Google, Google Play Service. Storage-nya kita masuk ke storage dan delete app, delete all data ya. Dan terakhir masuk lagi ke folder yang tadi kita download. Nah, di sini ada yang terakhir ya, ke nomor 9. Jadi nomor 9 diinstal. Oke, setelah selesai diinstal, kita tutup semuanya dan kita buka Play Store-nya ya, dan ini sudah bisa digunakan ya. Akhirnya sudah terinstall GMS di Huawei P40 Pro ini dengan sempurna, walaupun ribet. Nah, setelah itu baru boleh kita update OTA ya.
Ini udah nggak usah diapa-apain lagi. Kita update otak, update ke software update, nanti sampai dapat yang versi terbaru, versi 11. Silahkan di upgrade. Push notification-nya juga bisa. Kendalanya cuman itu, kita nggak bisa nambah akun lagi di versi 11 nanti ya. Di MUI 11 itu kita udah nggak bisa nambah akun Gmail lagi. Oke, itu dia pengalaman saya yang berhasil saya lakukan untuk menginstal GMS di Huawei P40 Pro saya. Dan ini sudah terbukti, sudah terinstall, ada di sini sekarang. Bisa digunakan semuanya tanpa kendala sampai di MUI 11 sekarang ya. Jika tutorial ini berhasil, jangan lupa komen ya di bawah. Dan jika bingung juga bisa tanya-tanya, komen. Jangan lupa, saya cuma pesan satu, jika berhasil subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Ciao.